Hai, saya Afrizah Maharani. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai ruang lingkup manajemen strategis. Yang pertama, analisis lingkungan eksternal. Manajemen strategis melibatkan pemahaman mendalam tentang lingkungan eksternal organisasi, termasuk faktor-faktor seperti tren pasar, kompetisi, peraturan pemerintah, perubahan teknologi, dan juga perubahan sosial. Nah, ini membantu organisasi dalam mengidentifikasi peluang dan ancaman yang dapat mempengaruhi strategi mereka. Yang kedua ada analisis lingkungan internal. Nah, ini melibatkan evaluasi sumber daya dan kemampuan internal organisasi, termasuk kekuatan dan juga kelemahan. Dalam konteks ini, organisasi harus menilai sumber daya fisik, sumber daya manusia, kemampuan operasional, dan aset lainnya dengan yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan yang strategis. Yang ketiga ada perumusan strategi. Setelah memahami lingkungan eksternal dan juga internal, organisasi harus merumuskan strategi mereka. Ini melibatkan pemilihan tujuan jangka panjang, pengidentifikasian langkah-langkah kunci yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut, dan pengembangan rencana aksi yang juga terperinci. Selanjutnya, implementasi strategi. Implementasi adalah tahap di mana organisasi melakukan langkah-langkah konkret untuk mewujudkan strategi yang telah dirumuskan. Nah, ini melibatkan alokasi sumber daya, pengaturan struktur organisasi, pengembangan kebijakan, dan pengawasan pelaksanaan. Selanjutnya, mengenai pengukuran dan evaluasi. Manajemen strategis juga mencakup pengukuran kinerja dan evaluasi hasil strategi. Organisasi perlu memiliki metrik dan juga indikator kinerja yang sesuai untuk memantau kemajuan mereka terhadap tujuan strategis dan identifikasi perubahan yang mungkin diperlukan dalam strategi. Selanjutnya ada pengambilan keputusan. Nah, manajemen strategis melibatkan pengambilan keputusan yang kritis yang berkaitan dengan alokasi sumber daya, investasi, pengembangan produk, dan lainnya. Nah, keputusan-keputusan ini harus didasarkan pada analisis yang cermat dan pertimbangan yang strategis. Selanjutnya ada perubahan dan adaptasi. Nah, lingkungan bisnis terus berubah dan manajemen strategis juga mencakup kemampuan untuk beradaptasi dan dengan perubahan ini. Ini mungkin melibatkan penyempurnaan strategi yang ada atau pengembangan strategi baru sesuai dengan perubahan kondisi pasar atau lingkungan. Ada komunikasi dan koordinasi. Komunikasi yang efektif dan koordinasi di seluruh organisasi sangat penting dalam manajemen strategis. Semua anggota organisasi harus memahami strategi, tujuan, dan bagaimana peran mereka berkontribusi pada pencapaian tujuan tersebut. Selanjutnya ada pengelolaan risiko. Manajemen strategis juga melibatkan pengelolaan risiko, yaitu mengidentifikasi potensi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan strategis dan pengembangan strategi untuk mengelola atau mengurangi risiko tersebut. Nah, ruang lingkup manajemen strategi ini juga membantu organisasi dalam merencanakan, mengimplementasikan, dan mengelola strategi jangka panjang mereka untuk mencapai keberhasilan jangka panjang. Baik, perkenalkan nama saya Vivi Radi Kastia. Saya akan menyampaikan materi tentang sejarah perkembangan manajemen strategi. Sejarah perkembangan manajemen strategi. Untuk pertama kalinya, manajemen strategi dikembangkan dalam kalangan militer Indonesia pada awal dasawarsa 70-an guna mewujudkan suatu tatanan kekuatan nasional yang berperan melindungi keutuhan teritori serta kedaulatan bangsa dan negara. Strategi berhubungan dengan ilmu ekonomi, sosiologi, politik, psikologi, dan perilaku organisasi. Pemikiran utama dalam ilmu ekonomi yaitu ada dari masa Adam Smith sampai sekarang, terpaku pada masalah pasar belakang. Jarang ditemukan perhatiannya pada perusahaan yang menggunakan hierarki manajerial untuk perencanaan dan koordinasi. Perkembangan manajemen strategik ini sejak tahun 1970 sampai 1980-an. Menurut Rumov et al. Pada tahun 1994 telah terjadi transisi yang berorientasi pada penelitian
Pada periode inilah muncul dominasi Harvard dari Kendall sampai Porter yang ingin dicapai dengan pendekatan lintas disiplin dalam penelitian strategi adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk meletakkan pertanyaan-pertanyaan mendasar mengenai manajemen strategik secara kontekstual. Yang kedua, melihat bagaimana manajemen strategik ini terkait dengan lintas disiplin. Oleh karena itu, masuk akal bila dalam perkembangannya mengenai manajemen strategik ini banyak menggunakan analisis, yakni dasar di mana pemikiran ekonomi, strategi, dan teori organisasi bertemu. Pendekatan ini lebih fokus pada detail institusional dibandingkan dengan matematika, terkait dengan desain persetujuan insentif dan alokasi dari keputusan yang benar di antara individu dengan konflik preferensi dan ketertarikannya. Berikut ada langkah-langkah manajemen strategi. Yang pertama yaitu membentuk visi strategi. Dalam langkah ini, kita harus bisa mendefinisikan bagaimana visi ke depan perusahaan seperti apa yang harus difokuskan di masa depan. Apakah teknologi, produk, atau pelanggan. Lalu langkah yang kedua yaitu menentukan tujuan strategis. Setelah visi dirumuskan, saatnya kita membuat target kerja yang terukur dan spesifik sehingga kita siap untuk mencapainya. Lalu yang ketiga yaitu merumuskan strategi perusahaan. Selanjutnya rumuskan pertanyaan seperti apa, bagaimana, kenapa, di mana, dan kapan perusahaan akan disukseskan. Lalu yang keempat ada implementasi dan pelaksanaan strategi. Terapkan rumusan strategi perusahaan dengan program konkret untuk mewujudkan strategi. Yang kelima yaitu evaluasi dan monitoring. Peranan pemantauan yang terukur akan selalu memperbaiki setiap langkah dalam strategi bisnis kita. Baik, perkenalkan nama saya Modja Trinistia. Saya akan menyampaikan materi tentang tahapan penting dalam strategi manajemen. Ada 5 tahapan kunci yang dapat membantu perusahaan menjalankan strategi bisnis mereka dengan baik. Yang pertama yaitu identifikasi arah dan tujuan. Pertama, perusahaan harus menetapkan goals yang jelas dan realistis. Goals harus mencangkup apa yang ingin dicapai perusahaan dan alasan mengapa mencapainya. Setelah itu, barulah perusahaan dapat mengidentifikasi cara bagaimana goals tersebut tercapai. Dalam tahap ini, perusahaan dapat mengartikulasi visi dan tujuan jangka panjang dan pendeknya. Yang kedua yaitu menganalisis sumber daya. Perusahaan kemudian harus dapat diperiksa, memahami, dan menyusun internal dan eksternal power yang berpengaruh terhadap bisnis. Pahami juga bahwa perusahaan harus tetap kompetitif. Pilihan analisis SWOT yang sangat membantu melaksanakan tahap ini. Yang ketiga yaitu menyusun strategi. Setelah hasil analisis didapat, perusahaan kemudian dapat menyusun strategi terkait bagaimana cara perusahaan mencapai tujuannya. Pada tahap ini, perusahaan perlu mengidentifikasi individu, teknologi, dan resource lainnya yang dibutuhkan. Alokasi resource ini penting untuk mengukur kesuksesan bisnis serta mendapatkan dukungan dari pimpinan dan stakeholder lainnya. Yang keempat yaitu menetapkan strategi. Ketika strategi telah ditemukan, saatnya untuk eksekusi.
Strategi ini mencangkup mulai dari perencanaan hingga implementasi. Pada tahap manajemen strategi ini, research akan bekerja sesuai peran dan tanggung jawab masing-masing. Dan yang kelima yaitu mengevaluasi efektivitas strategi. Tahap terakhir ini dari strategi manajemen adalah mengevaluasi sejauh mana strategi yang diterapkan telah berhasil membawa perubahan. Perusahaan juga akan memantau kelayakan strategi yang sedang dijalankan, operasional bisnis, serta mempertahankan strategi terbukti efektif. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan penerapan strategi, yaitu strategi di mana adalah proses penentuan rencana para pemimpin yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, yang disertai dengan penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana cara tujuan tersebut dapat dicapai. Seperti pertama yaitu tentang strategi kompetitif. Nah, strategi kompetitif ini adalah organisasi yang menentukan strategi unik untuk menciptakan keunggulan kompetitif yang membedakannya dari persaingnya. Dan yang kedua yaitu ada strategi inovatif. Nah, strategi inovatif ini yaitu penyusunan strategi inovatif yang tidak menghadapi perubahan lingkungan bisnis yang dinamis. Dan yang ketiga ada strategi rantai pasok. Strategi rantai pasok ini di mana pengembangan strategi rantai pasok untuk memastikan efisiensi dan penghematan biaya di seluruh proses bisnis. Ada juga implementasi strategi yang melibatkan transformasi rencana aksi menjadi tindakan konkret, di mana hal ini termasuk mengalokasikan sumber daya, mengatur kegiatan, membentuk tim, dan mengarahkan perubahan organisasi. Implementasi yang efektif memerlukan komunikasi yang jelas, pemantauan kinerja, serta keterlibatan aktif dari semua tingkatan organisasi. Adapun evaluasi serta kontrol strategi, yaitu pertama, proses berkala. Proses berkala ini di mana evaluasi strategi dan kriteria organisasi harus dilakukan secara berkala untuk mengukur pencapaian tujuan dan mengidentifikasikan perubahan yang perlu dilakukan. Dan yang kedua ada penyesuaian. Penyesuaian ini yaitu penilaian hasil evaluasi digunakan untuk menentukan perlu tidaknya penyesuaian strategi guna memastikan kesesuaian dengan perubahan lingkungan bisnis. Yang ketiga adalah sistem kontrol. Sistem kontrol ini memperkenalkan sistem kontrol yang efektif dalam organisasi, yaitu untuk memantau pelaksanaan strategi secara berkelanjutan. Adapun faktor-faktor yang perlu kita perhatikan oleh manajemen puncak dalam merumuskan strategi, yaitu pertama, menentukan misi, mengembangkan profil perusahaan, pengenalan, analisis kekuatan, mengidentifikasikan beberapa pilihan, memilih pilihan yang tepat, sasaran jangka panjang, memperhatikan pentingnya operasionalisasi, sumber daya manusia, teknologi, bentuk tipe dan struktur organisasi, menciptakan suatu sistem pengawasan, penilaian sistem tersebut, serta menciptakan umpan balik. Nah, adapun hierarki strategi yaitu mempunyai dua kategori dalam organisasi bisnis. Yang pertama adalah organisasi bisnis yang hanya terlibat dalam satu bidang usaha, seperti strategi pada tingkat korporasi atau manajemen pusat, dan strategi yang sifatnya fungsional atau manajemen produksi, pemasaran, dan keuangan. Yang kedua adalah organisasi yang terlibat dalam beberapa atau berbagai bidang usaha, seperti koperasi, strategi bidang satuan bisnis, serta fungsional. Nah, di sini ada beberapa aliran strategi, baik strategi besar dan strategi global. Pertama, yaitu ada pertumbuhan atau growth. Pertumbuhan atau growth ini dapat dilakukan secara internal, meliputi pengembangan dari produk baru atau produk lama yang mengalami perubahan, dan secara eksternal dengan memperoleh tambahan divisi bisnis atau diverifikasi, yang artinya mengakuisisi bisnis yang terkait dengan lini produk saat ini.
Dan yang kedua adalah stabilitas atau stability atau strategi diam. Ini artinya organisasi ingin tetap berada pada ukurannya yang sama atau tumbuh perlahan dengan cara-cara yang masih dapat dikendalikan. Dan yang ketiga ada pemangkasan atau retrenchment. Ini artinya organisasi terpaksa melalui periode terjadinya penurunan dengan penyusutan unit bisnis yang ada saat ini atau menjual atau melikuidasi keseluruhan unit bisnis. Dan yaitu strategi global. Strategi global ini ada 3 yang dibahas dalam strategi global. Pertama, kita akan membahas strategi globalisasi, yaitu merupakan standarisasi perancangan produk dan strategi periklanan di seluruh dunia. Yang kedua adalah strategi multidomestik. Ini mendomifikasi desain produk dan strategi periklanan untuk mengakomodasi kebutuhan spesifik dari masing-masing negara. Maksudnya yaitu perusahaan multinasional ada di sejumlah negara, namun periklanan dan rancangan produknya disesuaikan dengan kebutuhan spesifik masing-masing negara. Dan yang ketiga yaitu strategi tradisional. Strategi transnasional yaitu strategi yang mengkombinasikan koordinasi global untuk meraih efisiensi dengan fleksibilitas untuk memenuhi kebutuhan spesifik pada berbagai negara. Adapun tingkatan strategi, yaitu pertama, strategi tingkat perusahaan, ditetapkan oleh tingkat manajemen tertinggi di dalam organisasi dan mengarah kepada bisnis apa yang akan dilakukan, serta bagaimana sumber daya dialokasikan di antara bisnis tersebut. Strategi korporasi secara umum melibatkan tujuan jangka panjang yang berhubungan dengan organisasi secara keseluruhan dan investasi keuangan secara langsung. Dan yang kedua yaitu tingkatan strategi bisnis. Tingkatan strategi bisnis ini ditetapkan oleh masing-masing unit bisnis strategi. Strategi bisnis ini biasanya diformulasikan oleh manajer tingkat bisnis melalui negosiasi dengan manajer korporasi dan memusatkan kepada bagaimana cara bersaing dalam dunia bisnis yang ada. Strategi bisnis ini harus melalui dan diperoleh serta didukung oleh strategi korporasi. Baik, cukup sekian informasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami minta maaf jika ada kesalahan kata pada saat menyampaikan materi. Kurang lebihnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.